Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hasbi Fauziah dari Prodi PGSD semester 6B STKIP Bina Mutiara Kota Sukabumi. Video ini dibuat selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter, saya juga ingin mengedukasi teman-teman semua mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu gak kira-kira apa sih pengertian pendidikan karakter itu sendiri? Thomas Lickona mendefinisikan bahwa karakter itu sebagai a reliable inner disposition to respond to situation in a morally good way. Selanjutnya, Lickona juga menambahkan bahwa karakter so connected has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Nah, kemudian apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter ini merupakan suatu proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, dan raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, kemudian pendidikan akhlak juga yang bertujuan tidak lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter juga dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik dapat berperilaku sebagai insan kamil. Ya, seperti itu teman-teman pengertian dari pendidikan karakter itu. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi? Nah, teman-teman semua, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi adalah Tridharma perguruan tinggi: pembenahan kurikulum, perbaikan kompetensi, kinerja, dan karakter dosen, serta pengintegritasian nilai-nilai karakter dalam budaya kampus. Nah, apa saja sih Tridharma perguruan tinggi itu sendiri? Yakni pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Nah, konten kurikulum di perguruan tinggi ini hendaknya merupakan usaha-usaha yang terarah dan terpadu untuk membangun sikap mental mahasiswa yang memiliki karakter dan mampu membangun peradaban bangsanya sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penerapan pendidikan karakter di perguruan tinggi ini, kita ambil contoh di Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa di UPI ini pengembangan pendidikan karakter ini melalui 3 model pendekatan. Apa saja? Yang pertama ini meningkatkan kualitas perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau PKN melalui inovasi pembelajaran berbasis project citizen. Yang kedua, berbasis pembinaan, layanan bimbingan dan konseling baik melalui mata kuliah maupun di luar mata kuliah. Dan 3, model kuliah kerja nyata atau KKN tematik sebagai program kurikuler wajib. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk KKN ini tidak asing ya, karena setiap perguruan ini itu wajib adanya KKN ini atau KKM. Nah, khususnya di Bina Mutiara tersendiri, yang pertama tadi, poin pertama itu ada mata kuliah PKN ya. Mata kuliah PKN ini di mana di Bina Mutiara sendiri itu ada ya mata kuliah khusus gitu. Kemudian yang BK juga ya, yang bimbingan konseling itu kita ada mata kuliah. Mungkin untuk BK di luar mata kuliah itu mungkin belum diterapkan ya di Bina Mutiara, tapi untuk mata kuliahnya itu sudah diterapkan. Kemudian kalau KKN itu kita tidak asing, karena semua perguruan tinggi manapun pasti ada yang namanya KKN. Nah, secara tidak langsung itu tuh kita sudah
mengimplementasikan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kenapa sih pendidikan karakter ini apakah penting dilakukan di perguruan tinggi? Ya jelas tentu penting. Kenapa? Karena perguruan tinggi ini adalah satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. Tenaga pendidik perguruan tinggi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Atau yang tadi ya sudah Haspi jelaskan, itu Tridharma perguruan tinggi. Nah teman-teman, walaupun misalnya perguruan tinggi ini ikut andil dalam pembentukan karakter seorang mahasiswa, nah kembali lagi kepada kitanya, karena karakter itu terbentuk di dalam diri kita sendiri. Bukan berarti ya udah karakter kita mah ditentukannya oleh perguruan tinggi, tidak seperti itu. Tapi karakter yang seutuhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita yang bisa membentuknya sendiri. Apa yang faktor yang mempengaruhinya? Yaitu keluarga, lingkungan, dan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Ya, seperti itu teman-teman. Dan juga pembentukan karakter generasi muda bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa dan bahkan menentukan nasib bangsa itu di masa depan, termasuk juga Indonesia. Nah kita nih sebagai generasi muda gitu ya, kenapa kita penting mendapatkan pendidikan karakter itu sendiri? Ya karena kita adalah calon generasi di masa depan, seperti itu teman-teman. Nah namun pada kenyataannya ini sekarang ya di era globalisasi yang telah menempel pada generasi muda di Indonesia, pada dasarnya ini arus informasi ini kadang semakin bebas teman-teman, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai akibat dari globalisasi ini. Akibatnya dari globalisasi tersebut, nilai-nilai asing secara disadari maupun tidak disadari telah memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada generasi muda Indonesia. Nah, pendidikan karakter ini di kalangan kita generasi muda perlu dilakukan secara serius, karena generasi muda ini memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Generasi muda ini sebagai pembangun kembali karakter bangsa atau karakter builder. Di era globalisasi ini, peran generasi muda adalah membangun kembali karakter positif bangsa, seperti misalnya nih, meningkatkan dan melestarikan karakter bangsa yang positif sehingga pembangunan kemandirian bangsa sesuai Pancasila dapat tercapai sekaligus dapat bertahan di tengah hantaman globalisasi. Seperti itu teman-teman. Sehingga jika kita melakukan pendidikan karakter, maka akan muncul 18 nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, kemudian cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Nah, perguruan tinggi dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visi dan misinya sebagai nilai karakter inti yang layak untuk dikembangkan. Sebagaimana penjelasan Hasanah bahwa nilai-nilai karakter ini yang diterapkan di perguruan tinggi ini adalah memilih nilai-nilai inti. Seperti yang sudah Hasbi jelaskan tadi, bahwa perguruan tinggi ini adalah memilih
nilai-nilai inti yang dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter itu sendiri, khususnya pada masing-masing jurusan atau program studi. Nah, nilai-nilai inti yang dipilih itu adalah jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Nah, implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi dalam mendukung gerakan revolusi mental melalui implementasi nilai-nilai karakter, yaitu ketaatan ibadah, kejujuran baik akademik maupun non-akademik, disiplin dan tanggung jawab, hormat, serta peduli dan kerjasama. Seperti itu teman-teman. Nah, intinya kegiatan di perguruan tinggi ini balik lagi kepada Tridharma perguruan tinggi, sehingga semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan secara berkarakter untuk memperkokoh inti tersebut atau hal tersebut. Perguruan tinggi ini hendaknya membuat semacam pusat pendidikan karakter dan pengembangan budaya untuk mendukung visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti itu teman-teman. Karena perguruan tinggi ini sebagai salah satu pusat pendidikan memiliki beban yang berat dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di sekolah. Walaupun pendidikan karakter telah dilaksanakan sejak dari pendidikan dasar atau SD, kemudian SMP, bahkan TK juga ya. Namun lulusan lembaga pendidikan itu belum tentu memiliki karakter yang baik. Bahkan alumni pondok pesantren pun belum tentu memiliki karakter yang seperti diharapkan gitu. Karena terbukti masih banyak perilaku-perilaku yang tak berkarakter dilakukan saat mereka menjadi mahasiswa, seperti bentrok antar mahasiswa, pergaulan bebas, minum-minuman keras, bahkan radikalisme maupun terorisme. Terus untuk menodai lingkungan kampus. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memiliki pola pembentukan karakter mahasiswa sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik perguruan tinggi masing-masing. Karena pendidikan karakter ini perlu didesain secara utuh. Artinya pada saat mahasiswa memasuki wilayah baru sebagai mahasiswa baru di fakultas tersebut, di program studi tersebut, di kegiatan organisasi kampus sampai lulus sebagai alumni, semuanya itu harus didesain secara utuh. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kesimpulannya berdasarkan pada pemikiran kita gitu ya, terutama Hasbi, bahwa karakter mahasiswa itu dapat dikembangkan secara perlahan dan berkelanjutan. Karena pendidikan karakter di perguruan tinggi ini haruslah memperhatikan bahwa terbentuknya karakter seseorang ini dipengaruhi banyak faktor gitu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor itu. Yang pertama, modal budaya yang dibawa sejak kecil, kemudian dampak lingkungan dan kekuatan individu orang itu merespon dampak lingkungan itu seperti apa, teman-teman, seperti itu. Jadi yang pertama itu modal budaya, dampak lingkungan, kemudian kekuatan individu orang merespon dampak lingkungan tersebut. Jadi dalam konteks perguruan tinggi, modal budaya dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana mahasiswa ini hidup sehingga membentuk pengalaman sekaligus karakternya. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung menjadi sangat penting. Dalam konteks perguruan tinggi, modal budaya dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana mahasiswa itu hidup sehingga membentuk pengalaman sekaligus karakternya. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung menjadi sangat penting dalam rangka menumbuh kembangkan karakter seorang mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi, lingkungan kampus baik ekosistem dan akademiknya haruslah disusun sedemikian rupa sehingga mendukung pengembangan karakter mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Pendidikan berbasis karakter di perguruan tinggi ini
balik lagi kepada diri kita sendiri, karena pembentukan karakter seseorang itu dipengaruhi tidak hanya di sekolahnya saja, tidak hanya di tidak hanya di pendidikannya saja, tapi faktor keluarga, lingkungan juga itu sangat mempengaruhi. Nah, pendidikan karakter di perguruan tinggi itu merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di sebelumnya, SD, bahkan TK ya, TK, SD, SMP, SMA. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa Hasbi sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang Hasbi sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian tentang pendidikan karakter. Sebenarnya masih banyak, cuman Hasbi menjelaskannya pendidikan karakter di perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.